Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, kakak mau tanya, gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya. Kakak bersyukur dan berterima kasih. Kita semua berterima kasih kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesehatan, keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, bertemu lagi nih dengan kakak melalui sekolah minggu online dengan saya, Kak Susi. Adik-adik, sudah lama kita tidak bertemu secara tatap muka melalui sekolah minggu di gereja kita Batu Karang. Namun kakak percaya melalui ibadah sekolah minggu secara online ini, kita tetap ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online kita mau berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu GSJPDI Batu Karang. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami kesehatan, perlindungan, bahkan keselamatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, apapun keadaan kami saat ini, kami percaya pada suatu saat nanti kami akan kembali bisa bersekolah minggu di gereja kami Batu Karang untuk bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga orang tua kami, kakak-kakak sekolah minggu kami juga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah sekolah minggu online ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, kita mau angkat satu pujian dulu ya. Mari adik-adik, kita angkat pujian ini, kita nyanyi bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, kita bersyukur kalau semalam kita boleh istirahat dan pagi hari ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, semua karena kebaikan. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak bawakan. Sebelumnya kita berdoa kembali adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tolong kami, tolong adik-adik juga supaya dapat mendengarkan dengan baik, bahkan boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kakak akan membawakan firman Tuhan dengan tema hari ini, seorang nabi adik-adik. Ya, kakak akan mengangkat seorang nabi, yaitu seorang nabi bernama Samuel. Nah, pasti adik-adik sudah sering ya mendengarkan cerita ini. Samuel ini adalah seorang nabi yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin suatu bangsa. Nah adik-adik, Samuel adalah seorang nabi di mana dia sangat tekun dalam doanya. Nah adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang tekun atau rajin berdoa? Macam-macam ya. Kalau kita berdoa tuh biasanya doa sebelum makan, doa sebelum tidur,
doa sebelum berangkat sekolah. Sekarang sekolah online ya. Kalau dulu sebelum kita berangkat ke sekolah, aku mau doa dulu Atau sebelum kita tidur, kita selalu berdoa. Tapi adik-adik, Samuel ini kalau dikatakan dia tekun berdoa, artinya dia sangat rajin. Dan bisa dikatakan dia tuh rutin berdoanya, tidak pernah putus. Misalnya nih adik-adik, doa bangun pagi. Hari ini dia berdoa, besok dia berdoa, seterusnya dia berdoa. Nah, itu yang dikatakan tekun. Bagaimana dengan yang tidak tekun? Nah, tekun itu bisa jadi dibilang, hari ini berdoa, besok aku males berdoa, aku ngantuk. Nah, berbeda dengan Samuel, Samuel ini sangat tekun berdoa adik-adik. Dan apa yang terjadi ketika Samuel tekun berdoa, Tuhan menyatakan mujizatnya. Nah, artinya dalam ketekunan kita berdoa, Tuhan senantiasa mendengarkan, bahkan menjawab setiap doa-doa kita. Nah adik-adik, salah satu mujizat yang terjadi atas ketekunan Samuel berdoa adalah Samuel selalu menang atas bangsa Filistin yang sangat besar dan kuat. Nah, kalau zaman dulu adik-adik emang sering tuh ya terjadi peperangan adik-adik. Apalagi Israel, bangsa Israel saat itu sering atau berperang dengan bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu adalah satu bangsa yang sangat besar, mereka sangat kuat, mereka memiliki tentara yang sangat banyak, bahkan tentara mereka itu adik-adik sangat kuat, badan mereka besar-besar. Ingat ya, seperti cerita Daud dan Goliat. Kalau Goliat itu adalah bangsa Filistin yang sangat besar badannya. Nah adik-adik, Samuel selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang dia lakukan, termasuk memimpin bangsa Israel. Nah adik-adik sudah kakak sebutkan tadi, salah satu contohnya adalah mereka selalu mengalami mukjizat kemenangan ketika berperang melawan bangsa Filistin yang sangat-sangat kuat. Nah adik-adik, kakak percaya nih adik-adik, kalau Samuel diberkati oleh Tuhan, kita, kakak, adik-adik, dan kita semuanya pasti juga akan mengalami mujizat berkat-berkat yang daripada Tuhan. Sekarang adik-adik, kakak mau tanya nih, apa yang adik-adik rindukan dalam setiap doa adik-adik? Kakak pernah nih adik ya, ketika kakak dalam masalah, kakak dalam ketakutan, kakak dalam kekhawatiran, kecemasan, kakak datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kakak untuk mengangkat kakak dari setiap ketakutan, dari setiap kecemasan dan kekhawatiran. Nah adik-adik, tahu apa yang kakak rasakan? Kakak menerima kebebasan, kakak menerima pertolongan daripada Tuhan, dan kakak menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Nah adik-adik, kakak percaya ketika adik-adik juga berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Adik-adik, kamu tanya, apa yang menjadi kerinduan adik-adik? Apa yang menjadi segala sesuatu yang adik-adik pingin Tuhan lakukan buat adik-adik? Mungkin saat ini adik-adik ada yang sakit, berdoa adik-adik, minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Ya adik-adik ya, apalagi yang adik-adik rindukan? Adik-adik pingin masa pandemi ini, masa-masa corona ini segera berlalu. Kita berdoa adik-adik, kita semua berdoa. Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Tuhan pasti akan menyatakan mukjizatnya kepada kita ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik berdoa dan Tuhan menyatakan mukjizatnya, kakak percaya nanti pada waktunya Tuhan akan memberikan semua yang kita doakan. Kita akan bisa kembali lagi kumpul di gereja untuk ibadah sekolah minggu. Kita akan pergi lagi ke sekolah, belajar seperti biasa. Kita bisa lagi jalan-jalan tanpa harus swab, harus periksa ini, periksa itu, harus menjaga jarak. Nah, harus sering cuci tangan. Tapi adik-adik, dalam setiap doa kita, yakinlah Tuhan akan menjawab setiap permohonan kita. Dengan satu syarat, kita harus bertekun dalam doa kita. Ya adik-adik ya, Kak percaya di sini adik-adik tetap berdoa. Jangan lupa adik-adik mendoakan orang tua kita, saudara-saudara kita, terlebih lagi Tuhan. Kita mau berdoa untuk pemimpin kita. Nah,
khususnya nih adik-adik untuk pemimpin kita, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua yang membantu Presiden kita. Kalau bangsa kita saat ini banyak mengalami masalah, bencana, bahkan Tuhan izinkan terjadi masa pandemi ini. Banyak orang yang sakit ya adik-adik, terpapar karena virus corona ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kita, pemimpin kita, Bapak Presiden, Wakil, dan semua yang terlibat, supaya Tuhan memberikan jalan keluar dari semua ini melalui pemerintah kita. Nah adik-adik, kalau saat ini untuk salah satu usaha kita mencegah virus ini adalah melalui vaksin. Kita berdoa supaya ini boleh menjadi jalan keluar yang terbaik. Tidak lagi banyak yang kena terpapar, bahkan boleh banyak orang semakin sembuh adik-adik. Nah kita juga nih adik-adik harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan dengan semua usaha kita, doa kita, Tuhan semakin menjawab doa kita dan menyatakan mujizatnya atas kita. Amin adik-adik. Oke, kakak percaya kalian tetap berdoa, mendoakan sekolah kalian supaya boleh kembali normal seperti dulu, boleh bertemu dengan keluarga, saudara, boleh jalan-jalan, boleh pergi ke mall, boleh pergi ke tempat wisata. Yakinlah adik-adik, semuanya akan kembali baik dan kembali normal. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan. Biarlah melalui keteladanan Samuel yang tekun berdoa, yang tekun dengan setiap saat berseru kepada Tuhan, kita juga boleh mengikuti itu sehingga mujizat Tuhan boleh nyata atas kita. Sekian firman Tuhan, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan dari seorang nabi bernama Samuel ya Bapa. Kalau Samuel tekun dalam doa-doanya kepada Tuhan dan mujizat Tuhan boleh nyata atas setiap doa-doanya ya Bapa. Kalau apa yang dilakukan dalam memimpin bangsa Israel, khususnya Tuhan dalam berperang melawan bangsa Filistin yang sangat besar dan sangat kuat, Tuhan menyatakan mujizat kemenangan atas bangsa Israel yang dipimpin oleh Samuel ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, kalau Samuel Tuhan jawab setiap doanya, kami juga ya Bapa, adik-adik sekolah minggu juga Tuhan yang berseru berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan mujizat. Tuhan akan menjawab setiap doa kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu dimanapun berada ya Tuhan, tolong mereka, lindungi mereka Tuhan Yesus, jagai mereka selalu ya Bapa. Yang belajar atau sekolah dari rumah ya Bapa, Tuhan menolong dan Tuhan tetap memberkati ya Bapa. Bahkan ya Tuhan yang saat ini mereka belum sekolah juga Tuhan, tetap Tuhan pelihara, tetap Tuhan lindungi selalu ya Bapa. Buat orang tua mereka juga Tuhan, buat keluarga mereka, saudara-saudara mereka dimanapun berada, Tuhan selalu sertai. Bahkan kami juga Tuhan, untuk kakak-kakak guru sekolah minggu mereka Tuhan Yesus, satupun kami Tuhan Yesus, satu persatu Tuhan Kau jaga, Kau lindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada waktu Tuhan untuk kami boleh bertemu kembali lagi di sekolah minggu bersama dengan adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup ibadah sekolah minggu kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekian untuk ibadah sekolah minggu kita hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa minggu depan tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.